Seolah menjadi rahasia umum jika biaya kesehatan di Indonesia memang tidak bisa dibilang murah. Mahalnya obat-obatan dan juga perawatan rumah sakit atau pelayanan kesehatan ini membuat warga yang kurang mampu semakin terpinggirkan. Seperti kasus yang dialami oleh Pak Aspin, warga dari Kampung Kaur, Bengkulu. Pak Aspin ini terpaksa membawa jenazah bayinya di dalam sebuah tas pakaian lantaran ia tidak memiliki biaya untuk membayar jasa mobil ambulans. Kita akan membahas hal ini bersama para narasumber yang sudah hadir di studio kami. Ada Gubernur Bengkulu, Bapak Ridwan Mukti, dan Dirjen Pelayanan Kesehatan dari Kementerian Kesehatan, Dr. Bambang Wibowo. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir juga di Sapa Indonesia pagi hari ini. Pak Ridwan, Anda tadi sempat menyebut dalam informasi yang tadi kita baru saja hadirkan, ada kelalaian di sini, termasuk dari pihak pemerintah juga tampaknya di sini. Apa kelalaian yang Anda lihat terjadi hingga peristiwa ini berlangsung? Yang pertama tentunya kelalaian itu adalah hanya mengedepankan administratif. Jadi kita melihat bahwa petugas apabila melihat hanya berlandaskan dengan aturan, itu berarti hanyalah berpikir benar salah. Ya. Tapi yang paling penting ini dia berhadapan dengan pelayanan publik tidak hanya benar salah, tapi adalah baik buruk. Apakah yang dilakukan dengan benar menurut aturan itu baik? Nah ternyata ini juga harus diperhitungkan. Tapi kan hal ini tidak pernah, apakah hal ini pernah ditekankan, Pak? Karena kembali lagi mereka hanya merujuk pada peraturan yang ada, begitu, Pak. Inilah, jadi memang tugas kami selama 1 tahun memimpin ini memang lagi yang paling berat adalah mentransformasi birokrasi. Jadi birokrasi yang hanya mengandalkan mengedepankan administratif, ini kita bergeser dengan perubahan paradigma dengan pelayanan publik. Nah, melakukan perubahan-perubahan ini kan kita sedang melakukan perubahan tidak hanya di rumah sakit tapi dengan secara keseluruhan. Dan persoalan kemiskinan yang dihadapi di Bengkulu ini tentunya bukannya hanya kasus seperti saudara Aspin, tapi kasus ini juga terjadi tentunya ini di Bengkulu ini kemiskinannya akut. Ya, angka kemiskinannya tertinggi di Republik Indonesia. Bahkan jumlahnya itu sampai tembus di angka 20%, bahkan 2 kali lipat dari angka kemiskinan nasional. Nah ini tentunya kalau kita melihat angka kemiskinan yang demikian, itu kalau kita hitung-hitung, ya bisa sampai 320.000 jiwa yang miskin. Dan mereka ini harus ditangani secara baik. Ya, jadi kalau kita melihat dengan demikian, ini kasus ini hanyalah salah satu yang muncul. Walaupun kita tapi menyelesaikan tidak bisa kasuistis. Apa kalau begitu jalan keluar? Apa yang sebenarnya bisa dilakukan Pak Aspin ini? Kembali lagi dia juga sudah meminta keringanan begitu. Tapi tampaknya pihak rumah sakit kembali lagi ya kepada aturannya dan ini mengikuti peraturan gubernur begitu bahwa inilah adalah biaya yang harus dibebankan, tidak bisa juga melalui BPJS biaya tersebut dikatakan begitu. Benar begitu, Pak ya? Betul. Jadi yang saya merasakan lalai dan bersalah itu karena dari pihak rumah sakit tidak mempunyai second option. Misalnya kan banyak misalnya dari lembaga-lembaga yayasan masyarakat di sana yang ambulan gratis dan sebagainya banyak. Nah, cuma karena pada waktu saya mengunjungi pagi-pagi hari ke tempat sampai ke rumah duka tempat kejadian tersebut, mereka menyampaikan, Pak saya panik Pak. Jadi tidak ada. Mereka jadi blank, jadi mereka tidak ada alternatif lain. Terbayang suasananya karena baru saja kehilangan anak. Betul, jadi kondisi yang demikian itu. Jadi ya saya akhirnya ikut prihatin dan juga turut berlangsung kawa melihat kejadian seperti itu dan memberikan bantuan. Namun saya belum sempat untuk mengklarifikasi persoalan ini dengan pihak rumah sakit karena saya ingin mengatakan bahwa apa yang dilakukan rumah sakit ini adalah sebuah kesalahan yang fatal. Nah untuk itu kita minta supaya memperbaiki di mana misalnya aturan harus segera disesuaikan dengan kondisi-kondisi kekinian. Dan kemudian juga direktur rumah sakit harusnya punya hak untuk diskresi untuk melakukan hal-hal khusus yang tentunya dalam kasus-kasus tertentu. Ya, mungkin sampai atau tidak kepada direktur juga kita belum mengetahui pada hari tersebut. Betul. Oke, Pak Bambang, kita lihat ini di Bengkulu, tapi ini bisa terjadi di mana saja di Indonesia. Kita tahu bahwa memang pelayanan kesehatan membutuhkan biaya dan harus ada pihak yang menanggungnya. Kalau BPJS tidak menanggung, rumah sakit tentu tidak bisa menanggung sendiri. Lalu apa yang menjadi harapan warga yang memang tidak mampu bayar? Jangan sampai ini terjadi lagi. Ya, terima kasih. Pertama-tama saya ikut bela sungkawa terhadap keluarga Pak Aspin. Yang kedua, menyesalkan kejadian ini. Yang ketiga, kami atas nama Kementerian Kesehatan minta maaf karena sebagian rumah sakit belum bisa memberikan layanan yang baik.
Tapi kalau kita melihat sebetulnya di Undang-Undang Rumah Sakit ada hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh rumah sakit maupun hak dan kewajiban pasien. Di sisi rumah sakit ada kewajiban rumah sakit. Di salah satu pasalnya bahwa rumah sakit itu harus menyediakan prasarana dan sarana untuk keluarga kurang mampu atau miskin. Juga ada kewajiban sosial yang harus dilakukan oleh rumah sakit, diantaranya adalah menyediakan ambulan gratis dan sebagainya. Dan sebetulnya hal ini bisa dilihat oleh Rumah Sakit M. Yunus karena banyak rumah sakit yang mampu memberikan menyediakan ambulan gratis atau mobil jenazah gratis. Ini sebetulnya mungkin teman-teman di rumah sakit harus melihat lagi tentang regulasi-regulasi yang ada. Walaupun di peraturan untuk pasien yang tidak mampu, itu peserta jaminan kesehatan nasional memang mobil jenazah ini tidak menjadi salah satu manfaat non-medis. Ya, memang kalau melihat dari sisi aturan itu, ya, tapi ada di undang-undang lain disebutkan, di undang-undang rumah sakit disebutkan. Oh, jadi sebenarnya secara peraturan ada sebenarnya yang mengcover itu begitu, ya, walaupun jadi, bukan di undang-undang medisnya begitu. Ya, di undang-undang rumah sakit disebutkan tentang kewajiban-kewajiban rumah sakit untuk menyediakan layanan untuk pasien tidak mampu dan termasuk juga mobil jenazah begitu. Ya, tetapi di peraturan di jaminan kesehatan memang fasilitas pengantar jenazah ini tidak masuk di dalam manfaat non medis. Kalau begitu, kalau menurut Anda bahwa sebenarnya walaupun tidak masuk dalam salah satu peraturan, tapi ada di istilahnya di buku peraturan lainnya, sebenarnya ada hal yang tidak dilakukan dalam sisi kewajiban rumah sakit dalam hal ini. Betul. Jadi sebenarnya kewajiban itu ada oleh pihak rumah sakit. Ada, karena tertulis di dalam undang-undang rumah sakit. Dan kalau memang mereka tidak bisa melakukan kewajiban tersebut, apa sebenarnya? Apakah ada sanksi bagi rumah sakit atau bagaimana? Juga disebutkan di dalam Undang-Undang Rumah Sakit itu, kalau tidak melakukan kewajiban ini bisa mendapatkan sanksi administratif. Seperti teguran tertulis, ya. Kemudian sampai disebutkan pencabutan izin bisa. Izin operasional bisa. Karena melalaikan kewajibannya. Gitu. Tapi mestinya harus dilihat, karena harus dilihat ditelusur dulu, dilakukan investigasi apakah sebetulnya rumah sakit sudah memberikan penjelasan ini atau belum. Barangkali rumah sakit sudah memberikan penjelasan tetapi komunikasi belum berjalan baik seperti yang dikatakan Pak Gubernur tadi. Mungkin kepedulian belum baik, sudah dijelaskan tetapi kemudian pasien memilih untuk melakukan membawa sendiri, ya ini yang mungkin perlu dilihat ya. Jadi Pak Ridwan, tampaknya memang ada entah ini kelalaian, entah itu ketidaktahuan begitu Pak dari sisi rumah sakit pada saat mereka hanya beralih kepada aturan mengenai pembiayaan. Betul. Dan pada saat mereka melihat aturan BPJS yang ternyata tidak mengcover hal tersebut sehingga ya tidak bisa berasal dari BPJS sehingga akhirnya mereka buntu, seakan-akan begitu Pak, buntu. Apa yang akan Anda lakukan untuk memastikan bahwa sebenarnya semua sudah ditawarkan kepada pasien, tapi memang pilihan terakhirnya ya apa yang dilakukan oleh pasien tersebut? Ya terutama memang harus ada terjadi pergeseran perilaku karena ini kan merubah karakter birokrasi yang berbasis kepada administrasi dengan berbasis kepada melayani dengan pelayanan publik. Nah ini memang mudah untuk mengucapkannya bahwa birokrasi harus bergeser tentunya kepada birokrasi yang melayani, tapi perilakunya masih saja perilaku administratif. Nah seperti kita melihat tadi, misalnya dari Kementerian Kesehatan kita minta bahwa di Kementerian Kesehatan juga harus melakukan misalnya upaya terhadap mereview semua aturan-aturan rumah sakit yang ada, ya juga yang dikeluarkan oleh kepala daerah untuk rumah sakit tersebut. Karena seperti gubernur kan nggak mungkin bisa tahu apakah aturan yang terkait mengenai hal-hal teknis itu masih relevan dengan kondisi-kondisi yang harus pelayanan publik. Dia harus direview lagi. Iya harus direview gitu. Dan seperti tadi ya Pergubnya tahun 2012, ya. Nah sementara sampai sekarang masih berlaku kira-kira. Nah yang kedua tentunya yang harus kita lakukan juga adalah membangun empatinya gitu loh. Dari para petugasnya. Iya dari para petugasnya.
Dan juga kita minta juga mungkin dari Kementerian Kesehatan juga memberikan informasi yang pas juga kepada pemeriksa. Karena aparat pemeriksa juga harus memiliki paradigma yang sama. Nanti juga aparat penegak hukum juga harus memiliki paradigma yang sama. Jangan sampai nanti hal-hal yang manusiawi dilakukan oleh para rumah sakit itu dianggap adalah sebuah pelanggaran. Ya kan, pelanggaran terhadap administrasi. Itu mungkin ketakutan juga pada saat mereka mau memberikan layanan khusus begitu, membedakan pelayanan. Nah, yang paling singkat mungkin yang bila jangka pendek yang bisa dilakukan adalah memberikan pemahaman kepada front leader misalnya, front desk-nya dari rumah sakit itu bahwa apabila memang aturannya demikian, mereka juga memberikan second option. Jadi memberikan second option bahwa ini ada loh ambulan gratis, ini ada nomor ini. Bisa saja mereka tidak mengetahuinya, Pak Ridwan. Nah, ini memang kejadian seperti kasus Asvin ini, dia tidak tahu. Dan ini saking, ini daerah karena daerah, jadi ini potret kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Inilah ketimpangan pembangunan. Jadi Bengkulu ini adalah provinsi yang ada di bagian barat Indonesia, tapi jauh tertinggal dibandingkan dengan provinsi-provinsi tetangga, bahkan dengan Indonesia bagian timur. Nah, untuk itu penanganan terhadap Bengkulu ini tentunya harus ada sebuah penanganan khusus, ya. Jadi jangan kita melihat bahwa seperti seolah-olah bahwa hanya di Indonesia bagian timur yang tertinggal. Nah, inilah. Jadi kita menginginkan bahwa sekarang adalah bagaimana membangun sebuah empati, ya, dari birokrasi itu ketika melihat sesuatu yang di luar dari prosedur. Gitu. Jangan hanya administratif begitu ya. Kalau dari mengenai peraturan gubernurnya sendiri, apakah Anda lihat kalau tadi Anda katakan bahwa ini tahun 2012, apakah akan direvisi lagi, akan didalami lagi? Merevisi itu, apalagi gubernurnya sangat paham misalnya tentang masalah kemanusiaan, ya, merevisi itu hanya 5 menit saja kok, ya, tergantung dari misalnya dari usulan lapangan, ya, apalagi peraturan gubernur, artinya hanya gubernur yang menandatangani. Nah, berarti usulannya itu dari rumah sakit itu harusnya memberikan usulan, apalagi misal dari kementerian ada rekomendasi bahwa itu tidak sesuai lagi dengan kondisi-kondisi pelayanan publik lapangan. Paling tidak kan ini sekarang apakah harus ditambahkan kalau memang ada kasus-kasus seperti ini di dalam, atau memang hanya mengatur tarif saja begitu? Saya rasa memang harus dilihat tidak hanya tarif, tapi kita harus juga memberikan ruang diskresi, ya, ruang diskresi kepada direktur rumah sakit yang untuk menangani hal-hal yang khusus. Nah, kita berharap ini tidak pernah terjadi lagi, tapi apa yang bisa dilakukan, terutama kalau kita berbicara soal Indonesia, Pak Bambang, sangat luas sekali, dan ini tidak hanya orang-orang di kota-kota saja yang membutuhkan pelayanan ini, tapi sampai ke pelosok-pelosok. Apakah akan bisa sampai, kalau tadi dikatakan Pak Ridwan, empati tersebut, diskresi yang mereka miliki tersebut, nanti saya akan tanyakan pada Pak Bambang, usai jeda, tetap bersama kami.